Selamat datang rekan-rekan sejawat dan para pembelajar sekalian. Saya sangat antusias memandu Anda hari ini. Kita akan melakukan sebuah investigasi ilmiah yang sangat krusial. Pembedahan mendalam mengenai realitas biologis dari profesi kita sendiri di dunia akademik. Kita tidak sekedar membicarakan keluhan harian, tapi kita akan masuk ke dalam patofisiologi stres kronis. Dan yang paling penting, bagaimana kita membangun resiliensi neurologis. Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini bersama. Dari luar, dunia akademik seringkali dipandang sebagai menara gading yang tenang, penuh dengan kebebasan intelektual, bukan? Namun, Anda dan saya tahu, realitas klinis yang dihadapi para dosen sangatlah berbeda. Beban kognitif dari Tridharma perguruan tinggi, ditambah kejaran target publikasi, dan tentu saja tumpukan administrasi, menciptakan risiko kesehatan mental yang amat nyata. Ini bukan cuma soal sekedar kurang tidur, ini adalah beban sistemik yang persisten. Berikut adalah peta jalan atau silabus kita hari ini. Mulai dari realitas stres akademik, lalu kita akan masuk ke patofisiologi sumbu HPA, neuroinflamasi, dan BDNF, dampak struktural otak, resiliensi, hingga akhirnya strategi institusional. Kita masuk ke modul pertama, realitas stres akademik dan beban kognitif dosen. Hal pertama yang harus kita luruskan adalah kita harus berhenti melihat stres pada pendidik hanya sebagai masalah psikologis atau hilangnya motivasi. Kita sedang berhadapan dengan proses patofisiologis. Secara medis, kita mengenal eustress, yaitu stres akut yang adaptif. Misalnya adrenalin saat Anda naik ke podium presentasi. Itu sehat. Tapi yang dialami mayoritas akademisi saat ini adalah distress atau stres kronis. Tekanan tanpa henti dari tenggat waktu akreditasi dan jurnal memaksa otak masuk ke fase maladaptif. Ini adalah kondisi klinis yang secara harfiah memodifikasi struktur otak kita dan berujung pada burnout. Selanjutnya, modul kedua, patofisiologi sumbu HPA. Jadi, bagaimana ini terjadi secara biologis? Mari beralih ke sistem neuroendokrin kita. Respons tubuh terhadap ancaman diatur oleh sumbu hipotalamik pituitari adrenal atau HPA. Mari kita telusuri kaskadenya secara logis. Coba bayangkan Anda tiba-tiba menerima email bahwa tenggat waktu revisi proposal hibah dimajukan. Itu pemicunya. Seketika, hipotalamus di otak melepaskan hormon CRH. CRH ini kemudian merangsang kelenjar pituitari anterior untuk menyekresi ACTH. Dan akhirnya, ACTH menginstruksikan korteks adrenal Anda untuk membanjiri tubuh dengan kortisol. Sumbu peringatan ini langsung menyala penuh. Lalu, di mana letak kerusakan sistemiknya? Pada kondisi normal, tubuh kita punya mekanisme umpan balik negatif. Saat kortisol sudah cukup tinggi, reseptor di otak menyuruh sistem ini mati. Pekerjaan selesai, tubuh kembali rileks. Tapi, di bawah paparan stres akademik kronis, terjadi desensitivisasi reseptor glukokortikoid. Sensornya menjadi tumpul, dan ini dengan brilian mengilustrasikan mengapa tubuh kehilangan kemampuannya untuk menghentikan produksi hormon. Sang dosen akhirnya terjebak dalam kondisi hiperkortisolemia, kadar kortisol tinggi yang terus-menerus dan bersifat toksik. Hal ini membawa kita ke modul ketiga, neuroinflamasi dan BDNF. Kondisi hiperkortisolemia tadi memindahkan masalah dari sekedar ketidakseimbangan hormon ke masalah imunologis di dalam sistem saraf pusat. Disinilah dampaknya menjadi sangat destruktif. Stres kronis memicu aktivasi mikroglia, sel imun residen di otak kita. Mikroglia yang panik ini melepaskan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, dan TNF-alfa. Sitokin ini bekerja layaknya api yang membakar perlahan, merusak integritas sawar darah otak, dan yang paling krusial, menurunkan ketersediaan triptofan. Karena triptofan adalah bahan baku pembuat serotonin, penurunannya menjelaskan secara biologis mengapa stres persisten berkorelasi langsung dengan gejala depresi pada akademisi. Di tengah badai inflamasi tersebut, ada sebuah ironi tragis yang menimpa protein bernama BDNF. BDNF ini esensial, semacam pupuk bagi otak, sangat krusial untuk kelangsungan hidup neuron, memori, dan pembelajaran. Kemampuan yang mutlak dibutuhkan seorang pendidik. Namun, riset neurobiologi konsisten menunjukkan bahwa stres kronis menyebabkan metilasi DNA pada promoter gen BDNF. Artinya, stres karena mengajar dan beban administrasi secara epigenetik dan harfiah mematikan saklar produksi protein pelindung syaraf ini. Mari kita lihat lebih jauh pada modul keempat, dampak struktural otak.
Ketika suplai BDNF dihentikan dan inflamasi dibiarkan berkobar, kita mulai melihat konsekuensi anatomis dari kortisol dosis tinggi. Pada level seluler, efek sitotoksik dari kortisol ini sangat merusak. Terjadi penyusutan atau reduksi percabangan dendrit pada neuron piramidal, komunikasi antar sel menjadi lambat, produksi neuron baru di area gyrus dentatus juga dihambat. Selain itu, kelebihan kortisol ini turut meningkatkan kadar glutamat yang memicu influx kalsium masif ke dalam sel atau yang kita kenal sebagai eksitotoksisitas. Hasil akhirnya, apoptosis atau kematian sel otak secara terprogram. Nah, apa yang sangat menarik di sini adalah bagaimana kita bisa memetakan perubahan anatomi mikro tersebut langsung ke manifestasi klinis harian. Hipokampus yang mengalami atrofi membuat kita menjadi sering lupa dan sulit fokus. Sebaliknya, amigdala, pusat rasa takut kita, justru mengalami hipertrofi atau pembengkakan yang memicu respons emosional berlebihan. Pernahkah Anda tiba-tiba mudah meledak marah pada mahasiswa? Sementara itu, korteks prefrontal mengalami disfungsi, menyebabkan kegagalan fungsi eksekutif seperti gagal mengatur prioritas administratif yang tumpang tindih. Anatomi secara langsung mendikte perilaku. Kita beralih ke modul kelima yang sangat penting, resiliensi dan intervensi klinis. Tentu, sebagai ilmuwan, kita tidak akan berhenti pada narasi kerusakan. Kita mencari solusi klinis. Harapan kita terletak pada keajaiban adaptasi otak yang disebut neuroplastisitas. Resiliensi itu bukan cuma sekedar ketangguhan mental, apalagi sekedar anjuran untuk bersabar. Secara biologis, resiliensi adalah proses yang sangat aktif. Ini adalah adaptasi allostatik, di mana kita secara fisik memperkuat sirkuit saraf inhibisi top-down, yakni memperkuat jalur dari korteks prefrontal yang rasional untuk meredam amigdala yang emosional. Pada dasarnya, kita sedang membangun ulang sirkuit otak kita. Dan salah satu intervensi terkuat untuk memicu resiliensi tersebut terangkum dalam satu angka ini, 150. Menyisihkan 150 menit per minggu untuk latihan aerobik moderat bukan lagi sekedar hobi kebugaran bagi kita, melainkan sebuah proteksi neurokognitif yang mutlak. Aktivitas fisik memicu otot melepaskan irisin, sebuah molekul yang mampu menembus sawar darah otak dan menyalakan kembali ekspresi gen BDNF yang tadi sempat mati. Selain itu, nutrisi juga memainkan peran yang sangat vital. Polifenol, omega-3, dan probiotik terbukti mampu menyeimbangkan kadar kortisol melalui jalur nervus vagus yang menghubungkan mikrobiota usus langsung ke otak. Di sisi lain, praktik mindfulness yang konsisten tidak bisa diremehkan. Data pemindahan fMRI membuktikan bahwa meditasi secara anatomis mampu menebalkan korteks prefrontal dan menyusutkan kembali materi abu-abu di amigdala. Melalui ini, kita mengembalikan homeostasis biomolekular tubuh secara sistematis dan terukur. Tapi, semua intervensi hebat ini akan sia-sia tanpa melibatkan sistem glimfatik. Ini adalah mekanisme pembersihan limbah otak kita. Sistem ini bertugas menyapu sisa metabolisme neurotoksik seperti protein beta-amiloid. Kapan ia bekerja maksimal? Hanya saat kita tidur pulas. Karenanya, budaya akademik yang menormalisasi begadang semalaman demi mengejar tenggat waktu administratif sebenarnya adalah sebuah bencana neurologis yang secara aktif memperparah inflamasi otak Anda. Dan akhirnya, modul ke-6, strategi institusional. Pada akhirnya, kita tidak bisa membebankan tanggung jawab perbaikan ini hanya pada pundak individu para dosen. Institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab etis yang absolut. Beban kerja harus didesain ulang, kita harus mengevaluasi kualitas bukan sekedar kuantitas metrik administratif semata. Universitas wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang nyata, menjamin keseimbangan kehidupan kerja, dan mewajibkan literasi neuroscience dasar. Tujuannya sangat logis, agar kita semua bisa mengenali gejala awal disfungsi otak ini sebelum meledak menjadi burnout klinis. Kesehatan otak para dosen adalah investasi jangka panjang terpenting bagi kualitas pendidikan nasional. Pemaparan kita hari ini menyisakan satu pertanyaan tajam untuk direnungkan bersama. Akankah kita terus menutup mata terhadap harga biologis yang harus dibayar di balik menara gading intelektual ini? Ataukah kita akan mulai bertindak secara sistemik untuk aktif melindungi kesehatan neurologis para pendidik bangsa kita? Terima kasih telah berpartisipasi dalam sesi kelas ilmiah kita hari ini. Jika Anda merasa pemaparan ini relevan dan memperkaya wawasan akademik Anda, mari dukung ekosistem kita dengan menekan tombol subscribe pada channel Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke rekan sejawat dan orang lain. Sampai jumpa di kelas kita selanjutnya dan tetaplah menjaga kesehatan intelektual serta neurologis Anda.